Jadi jalmi nu pelit sahaya Rasulullah nu pelit jalma yang disebutkan nama Nabi Muhammad dia tidak sholawat. Makanya di dalam satu keterangan dikatakan rogimaan pun atau orang cacat gak punya hidung hadirin gaduh pangambung. Ibu gak gaduhan pangambung ngajan lentik peseknya alhamdulillah daripada eueuhan teuing saur Kanjeng Nabi cacat jalma anu teu gaduhan pangambung. Ditaros ya Rasulullah saha anu cacat tengah gaduhan pangambung teh alladzi idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya, di mana nama Nabi Muhammad disebutkan di satu majlis dan dia mendengar dia tidak sholawat kepada Nabi Muhammad, dia cacat seperti orang yang enggak punya hidung. Hadirin, awakna hade seksi, matanya belok, alisnya bagus, parasnya bagus, tapi irungan aya malah laki ndekeun gitu. Begitu juga laki-laki, duitna loba, namru, mobilna mewah, tapi irungan. Daek apa moal awewe? Moal. Kenapa? Cacat hadirin. Jangan kata memilih pasangan, memilih hewan kurban lamun domba na irungan kumaha? Tidak termasuk sempurna hadirin kurbannya. Harus sempurna. Matak nu leuleus baca sholawatna didoakeun hudang sare penting ayeuna cing laleungit irungna. Amin. Mudah-mudahan no sholawat irungna malah rancung. Amin ya rabbal. Hutangna dilunaskeun ku Allah, umurna dipanjangkeun, dapil urusan dunia akhirat Nabi Barakah Nabi Muhammad. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang menjelang sore hari ini sama-sama kita berkumpul dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bentuk apresiasi kita sebagai umat memperlihatkan bahagia jadi umat Nabi Muhammad. Leres. Siapa yang enggak bangga jadi umat Nabi hadirin? Nabi Musa itu dikatakan di dalam salah satu kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, dibilang Nabi Musa siap turun jabatan hadirin. Nabi Musa siap turun jabatan. Dari kenabian siap jadi umat. Yang penting jadi umat Nabi Muhammad hadirin. Ini Nabi Musa, di mana-mana juga orang pengen naik jabatannya. Tapi lamun Nabi Musa benten, hoyong turun jabatan jadi umat, nu penting mah jadi umat Nabi Muhammad. Kita ini bukan Nabi Musa, bukan Sayyidah Maryam, bukan Siti Asia, tapi Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau diberi nikmat sama Allah, perlihatkan bekas nikmat tersebut hadirin. Rasul SAW pernah nemu satu sahabat yang bajunya ini kucel hadirin. Imah boga, motor boga, ya. Tapi kalau zaman dahulu dia punya unta, kambing dia punya, unta dia punya, rumah ada. Tapi bajunya kucel hadirin, gamisnya kucel. Akhirnya ditanya sama Nabi Muhammad, fulan kamu ini punya rumah? Punya ya Rasulullah. Gaduh unta? Gaduh ya Rasulullah. Gaduh naon di? Gaduh sagalana ya Rasulullah. Kenapa bajumu ini demikian? Ya Rasulullah, baju masa ayana we. Saur Kanjeng Nabi Muhammad kumaha? Bal yura athar ni'matihi. Allah itu senang kalau ada satu hamba diberi nikmat, dia memperlihatkan nikmat tersebut hadirin. Ya. Kalau ada nikmat diperlihatkan. Contoh. Gaduh murang kalihna masya Allah kucel lehewan. Tara make sendal, caludi, conekna keluar, masya Allah. Ku indungna dibersihkan, dibeli baju yang paling keren, sendal yang paling bagus. Tapi udah dibelikan, masih aja nggak dipakai, malu-malukan orang tuanya. Kira-kira kita sebagai orang tua marah atau tidak? Kamu nih dibelikan sendal yang mahal, baju yang mahal, tapi kok nggak dipakai? Orang tua marah yang membelikan. Begitu juga Allah akan marah setiap hamba yang diberikan nikmat oleh Allah tapi dia susah memperlihatkan nikmat tersebut hadirin. Lamun aya kasusah karek ditinggalikeun ka batur. Gering distatuskeun. Ribut jeung salaki distatuskeun. Nginjem duit 100 distatuskeun. Semuanya distatuskan. Kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wala turiyannan nasa illa tajamulan, nggak boleh melihatkan kepada orang lain kecuali hal yang indah hadirin. Wa amma bi ni'mati rabbika, hal yang bagus, nikmat dari Allah
ceritakan kepada orang lain hadirin. Maka di siang hari ini kita pengen memperlihatkan ke seluruh warga yang tidak hadir ataupun yang kurang gemar dengan maulid, bahwasanya siang hari ini kita sedang apresiasi bahagia dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya bukan maulid hadirin, ini syukuran akbar, syukuran yang paling besar kita dijadikan umat jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beruntung hadirin, beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad, umat paling terakhir tapi masuk surga paling pertama hadirin. Umat paling terakhir tapi umat yang lain itu BPJS semuanya. Ibu ngartos BPJS. Terang lamun ke rumah sakit mau BPJS. Asup jam 8 menang antrian jam sabaraha asar hadirin. Tapi Masya Allah ditinggal wajahna beungeutna, Masya Allah katinggal imam polina umum sadena BPJS asup surga. Tapi umat-umat terdahulu BPJS hadirin. Kok bisa? Iya, dibilang bahwasanya al jannatu haramun 'alal umat man qablahum wa nabiyuhum. Surga ini haram dimasuki umat dan nabi-nabi sebelum mereka, sebelum umat Nabi Muhammad yang polinya umum untuk masuk ke dalam surga. Sallallahu alaihi wasallam. Mata ke puskesmas, ke rumah sakit make BPJS kalam ke asup surga mau make BPJS nya. Boga Nabi Muhammad. Oh, tenang bisa asup surga. Punya orang dalam, punya siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau udah maulid seperti ini, Masya Allah, tadi sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz Abdul Fattah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan zahir dan batinnya, berkahkan ilmu dan umurnya, dikabulkan segala hajat dan hajatnya, dan dijadikan oleh Allah tujuannya dan tujuan kita semuanya hanyalah Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal alamin. Begitu indah sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada permasalahan syagul sadar, wa ma akhrajal amlak min qalbihi adza walakin zadahu tuhran ala tuhrin, penyucian untuk Nabi Muhammad hadirin. Bahkan dikatakan dalam salah satu kitab, kalau tidak salah, Bahjatul Mahafil, Nabi Muhammad ini sebagian daripada makna syagul sadar adalah dibelah, diambil rahmat Nabi Muhammad, kasih sayangnya ini terlalu besar hadirin. Rahmat kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada makhluk Allah yang lain, hidup ataupun mati, benda apapun itu sayang hadirin. Sampai dikatakan oleh Imam Abi Bakar Al-Amiri, kalau Nabi Muhammad enggak 4 kali dibelah dadanya, diambil rahmat kasih sayangnya dalam hatinya, itu Nabi Muhammad dikatakan setiap malam selain mendoakan untuk umatnya, dia bakalan mendoakan lebih untuk syaitan masuk ke dalam surga hadirin. Rahmat. Kadang-kadang ini umat Islam leuwih lieur ngiblat kasih sayang karena hak asasi manusia yang diurus diatur oleh bukan umat-umat Nabi Muhammad hadirin. Orang Islam liur neangan ngiblat, kamana orang kudu ngiblat kasih sayang. Oke, PBB sarwana ngabantu Israel hadirin. Mata doakeun setiap musibah nu bakalan turun di negeri-negeri muslim mudah-mudahan dipindahkeun ka Israel. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nu gering-geringna mudah-mudahan dipindahkeun ke orang Israel. Amin. Dan tsunami ke Israel geun kabeh. Dan Allah berikan pertolongan untuk Palestina. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang orang Islam ngemis kasih sayang ke orang Kristen. Innama ana rahmatun muhdah, aku ini adalah rahmat, kata Nabi Muhammad. Simbol kasih sayangnya umat Nabi Muhammad nggak ada yang lain hadirin. Nabi Muhammad simbol kasih sayang. Yang memberikan titel ataupun jabatan kasih sayang untuk Nabi Muhammad Allah sendiri hadirin. Bukan jabatan fulan, bukan presiden, bukan. Tapi Nabi Muhammad mendapatkan titel daripada simbol kasih sayang langsung dari Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmah. Kamu Muhammad hanyalah simbol kasih sayang hadirin. Dunia dan akhirat, manusia dan jin semuanya dapat rahmat Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan pernah Nabi Muhammad ketika hendak perang Hunain kalau nggak salah, wala allahu perang Tabuk. Nabi Muhammad pernah berjalan, begitu juga di kitab Bahjatul Mahafil. Dibilang bahwasanya Nabi Muhammad pas lagi jalan sama rombongannya, kalau nggak salah ini Hunain. Ketika peperangan Nabi Muhammad jalan sama sahabatnya, bawa bala tentara yang banyak, hampir 13.000 hadirin. Itu Nabi Muhammad memberhentikan semua tentara peperangan untuk berhenti sejenak dan memalingkan perjalanan ke sebelah kanan dikarenakan di depan ada seekor anjing yang sedang menyusui kepada induknya hadirin. Bayangkan rahmatnya Nabi Muhammad, anjing dapat rahmat dari Nabi Muhammad. Kita sekarang jadi umat Nabi Muhammad ngemis rahmat kasih sayang sama orang non muslim. Ngemis rahmat kepada apa? Dengan simbol silver queen. Ayo gitu. Berapa perawan, berapa keperawanan yang hilang dengan silver queen hadirin. Kenapa? Salah ngiblat.
Salah kiblatnya. Coba kalau kiblatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ada yang ketipu dengan simbol kasih sayang dengan apa? Lambang merpati putih. Hadirin, itu orang Nasrani. La ilaha illallah. Kita punya Nabi Muhammad. Punya Nabi Muhammad yang kasih sayangnya jauh lebih besar. Hadirin, kasih sayang kepada umatnya lebih besar daripada hal apapun. Hadirin, makanya beruntung ya Fauzan Nabi Muhammad. Hadirin, beruntung kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kalau nggak ada Nabi Muhammad, apa artinya kita? Hadirin, apa artinya ciptaan Allah yang lainnya? Makanya oleh Imam Ali, laula Muhammad bin Abdullah lakunna fil hawiyah. Kalau semua ini bukan berkahnya Nabi Muhammad, satu pun nggak ada yang pantas untuk masuk surga. Hadirin, qabla wala ba'da. Yang sebelum Nabi ataupun sesudah Nabi, nggak ada yang pantas masuk ke dalam surga, melainkan semuanya adalah dengan berkahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matakna ayakna muludan teh hayang mawa naon probihan. Hadirin, lain hayang muludan darar yuk bujurna hungkul hatena teu muludan. Lamun muludan saumur hirup sakali. Bib ngomongna kok kasar, hampura emang anak bisa ngomongna kasar. Ya, karena kebetulan makhluk kasar lain makhluk halus, jadi ngomongnya agak kasar. Ceng hari ibu mah ninggalin kasep mah. Tapi Ustaz Abdul Fatah lebih munawwar, lebih cahaya. Insyaallah. Hadirin, ini dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sayang kepada umatnya, rahmat kepada umatnya. Selain kita memperingati Nabi, kita pengen bawa perubahan. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Huwallazi yusolli alaikum. Yang dimaksud sholawat sama Nabi, sejarah Nabi, ingat ke Rasulullah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengeluarkan kamu daripada yang namanya salah menjadi benar. Jadi gelap menjadi terang. Dengan apa? Dengan maulid sama Nabi Muhammad. Makanya kalau maulid ini hadir hatinya. Jangan yang hadir bujurna nu penting mah tiungna anyar pamer. Poe kemis lamun pengajian tiungna warna pink. Lamun poe ieu wah rupa-rupa salakina nu paru-paru lieur mun ditiung we. Rupa-rupa akhirnya ka paru-paru salakina. Hadirin, hadir perubahan. Kalau ibu dongkap karena maulid seumur hidup sekali, tapi hadir ku hate, insya Allah sudah cukup. Hadirin, sabab orang manon hadir bujurna hunggul. Nu penting medio kerame abring-abringan hunggul. Menang naon teuing komo nu ceramahna ngabodor wae. Di awal tapi ke akhir ngabodor. Wala disebutkan nama Nabi Muhammad, wala tentang akhlak Nabi Muhammad, wala kelahirannya Nabi Muhammad. Enggak ada Nabi Muhammad. Di awal tapi ke akhir parabotan awewe yang disebutkan. La ilaha illallah. Nabi Muhammad kalau kita hadir maulid seumur hidup sekali, tapi kalau dengan hati cukup hadirin. Karena apa? Mengeluarkan. Kadang-kadang muludan barareuki, Masya Allah, resep ngabring ke kampung sebelah muludan, balik muludan anggar ka salaki ku polotot kene. Seueur teh nu tiung hideung. Wah, balik muludan popolotot kene ka salaki. La ilaha illallah, ngomong celutak kene ka salaki, ongkoh balik muludan. Dihancurkeun ku Allah, tong waka amalan muludan, salat ibadahna kabeh dihancurkeun ku Allah. Matak dalam satu riwayat, idza qalat imra'atun li zawjiha, di mana aya hiji awewe ngomong ka salakina, ma ra'aituka minka khairan, sia mah hirup tak seueuh hadena. Beungeut teu kasep-kasep teuing, usaha teu balik, usaha ieu rungkad, usaha itu rungkad. Wah, bicara demikian tuh kata Rasulullah, illa ahbatallahu sab'ina. Jalmi istri anu nyarusi kayak gitu ka pamegetna ka carogena dihancurkeun ku Allah 70 tahun ibadahna. Hadirin, bayangkeun maulidna muludan dek sapoe 70 kali dihancurkeun ku Allah. Gara-gara apa? Gara-gara calutak jadi salaki. Nabi salakina sareutik dia mun hadir lo bagian awewe tinggi teh awewe dihareup ditah milih apa kumaha lieur urang. Hah? Laki-lakina kok sedikit bib sarua korban sumut katinggalina mah. Mantap ambung hadir. Hadirin hadirat, jadi bawa perubahan. Pulang maulid, pulang muludan sama laki sopan. Kalau ngomong nggak berani ngangkat suara, nggak berani ngebentak, apalagi nyakitin, apalagi ngungkit. Kalau maulid, pulang maulid, eureun tina ngomongkeun batur. Resep kene ngomongkeun batur eueuh. Aing sigana balik diomongkeun kene ku urang dieu mah. Habibna teh kasepan hideung saeutik. Tapi dah asa gantengan kene Ustaz Abdul Fatah.
Wah diomongkan. Ya, berarti can muludan siapa. Orang yang maulid bawa perubahan. Orang maulid nyandak naon? Robihan. Ieu mah muludan bararo terang botram tapi kadek deketin asar keur ngeunah ngomongkeun batur tut adan asar euceung ke orang teraskeun nya urang netepan asar heula goblok sia mah ngomongkeun batur pakai jeda salat dulu hadirin di skip dulu untuk apa salat asar setelah salat asar apa dilanjutkan lagi ngomongkeun orang hadirin maulid putus silaturahmi biasa kene geuleuh ka batur ya Allah tong ditanya melong ka batur ku pandangan merendahkan geus namru pandangan urang mah bobrok hadirin urang mah kadang-kadang hablun minallahna hararade salat tara ditaringgalkeun muludan hablun minallahna hararade tapi hablun minan nasna masyaallah bobrok hadirin ancur kata tangga goreng tanah dileuwihan sajengkal nu batur ya Allah ngutang tara resep di Balarayar wah bobrok ongkoh muludan di mana rici itu muludan Prabu Siliwangi muludan Nabi Muhammad kalau muludannya Nabi Muhammad dia bakalan bawa perubahan hadirin bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imam muludan goreng kata tangga baeud mutuskeun silaturahmi mata suul khatimah walau fi jawfil Ka'bah kata Rasulullah jalma yang memutuskan silaturahmi bakalan meninggal dalam keadaan tidak bawa iman dan Islam. Sahabat naros ya Rasulullah walaupun mautna dina jero Ka'bah, saur kanjeng Nabi walau mata fi jawfil Ka'bah, walaupun matinya di dalam Ka'bah, dia bakalan mati suul khatimah. Mata lamun muludan mah kade matanya dijaga hadirin, jangan sampai mandang orang lain dengan pandangan rendah. Pandangan menghinakan, ada orang yang lebih rendah daripada keuangan kita pandang dengan rendah. Wah, orang mah boga pajero, imah aing mah gedong, imah aing kabeh duit aing syaitan ujung-ujungna. Mata saur Al-Imam Abu Bakar dikatakan, jalma anu resep anak urang aing anak saya ini hasil saya bakalan berujung di dalam kalimat ana rabbukumul a'la. Ujung-ujungnya ngaku Tuhan jika Firaun gak ujung-ujung ngaku Tuhan. Firaun sama merasa ini harta saya, ini kerajaan saya, ini kekuasaan saya, ini adalah tanah saya, ini kendaraan saya. Ujung-ujungnya apa? Ana rabbukumul a'la. Mata kalau aja jelema resep ngomong saya ini beb, saya ini cek, saya syaitan. Orang yang begitu adalah sifatnya syaitan, ananiyah kata para ulama. Orang yang suka saya itu adalah sifatnya syaitan. Jadi wah iya mah tuh tanah abdi setan loh gitu deh. Sifatnya setan hadirin. Jangan mutuskan silaturahmi. Maulid bawa perubahan. Yang punya silaturahmi dijaga. Yang sudah terputus disambung lagi. Man gata'ani gata'ahullah. Siapa orang yang memutuskan silaturahmi diputuskan oleh Allah. Salat teu nikmat, ibadah teu nikmat kunaon sabab koneksi hatina geus putus di Allah. Gara-gara naon kaputusna? Gara-gara mutuskeun silaturahmi melong ka batur goreng mata sur kanjing Nabi SAW dina satu hadis bihasbi mri'in minasyar an yahkira akhahul muslim. Cukup dosa nu paling gede keur hiji muslim nyaeta naon? Resep melong batur dengan pandangan anu rendah hadirin. Si eta skincare lagi anu 50 kene itu. Abdi mah anu 350. Si Ucu langsung isukna ngobrobot ke Indomaret dek beli skincare. Salah ngomong kelah meuli preskare. Berem Hadirin jangan merendahkan orang kata Nabi. Cukup dosa yang besar, kejahatan, bajingan untuk satu orang. Kesalahan adalah apa? Memandang orang lain dengan pandangan perendahan. Itu adalah dosa yang besar di sisi Allah. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Haram untuk seorang muslim mengganggu muslim yang lainnya dalam darahnya hadirin. Hati-hati darah nih, pembunuhan. Ataupun kita ridho dengan pembunuhan yang lain yang terjadi. Sampai dalam satu riwayat yang saya pernah baca, kalau ada satu orang terbunuh di barat dan orang yang di timur dia meridhoi pembunuhan di sana walaupun dia tidak ikut andil, kata Nabi SAW, maka dia memiliki dosa yang sama di dalam pembunuhan hadirin. Kalau kita ridho orang Palestina dibunuh oleh orang-orang Israel
dan kita masih makan produk-produk Israel, McD, lamun kabeli itu ge, KFC, Masya Allah, Coca-Cola, KitKat, hal-hal yang berkaitan dengan Yahudi, seakan-akan kita memberikan dukungan kepada mereka. Kata Nabi SAW, maka dia adalah syarikun lahu fil qatal, maka dia memiliki dosa yang sama di dalam membunuh. Hadirin, na'udzubillahi min wa maluhu, ulah ngaganggu orang muslim tina hartana, ulah ganggu orang muslim dalam harta, mencuri, menggosok, mengambil hak dengan tanpa izin. Ini dosa besar. Wa irduhu, ngajatuhkeun harga dirina, boh de keluargana ataupun siapapun itu. Ya, majikan kedua nelpon aja. Semuanya hadirin, nggak boleh. Irdu, nggak boleh. Menjatuhkan harga diri orang ataupun orang kerabat sendiri dekat. Wah, eta pamajikan aing mah muninya bulu kelek namun gomplok tuh. Diomongkan ya batu. Itu harga diri orang. Wah, sarki abdi mah bi buduk da urut santri aja. Wah, dahar lagi ngulak. Semuanya nggak boleh itu itu. Satu sahabat pernah berantem ataupun pernah cekcok, satu sahabat namanya Abi Dzar Al-Ghifari pernah manggil nama sahabatnya Bilal. Terang Bilal. Ya kita tahu Bilal ini dari Afrika ya, dari Habasyia ataupun dari Ethiopia, berkulit hitam hadirin. Akhirnya apa? Dipanggil oleh siapa? Oleh Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari orang Arab, ganteng, garagah, irung mararancung, wajah putih kemerah-merahan, ganteng, orang-orang Arab memiliki nasab yang mulia. Akhirnya apa? Dipanggil oleh Abi Dzar Al-Ghifari, ya Ibn Sauda, hei orang negro, sini kamu. Orang hitam, hei orang hitam, sini kamu. Ataupun memanggil yang lain, gak boleh. Hei pendek, sini kamu. Gendut, sini kamu. Bengkak, sini kamu. Wah, semuanya disebutin. Pesek, sini lu. Dipanggil, gak boleh. Ya Ibn Sauda, hei anak hitam, anak negro, anak Papua, sini kamu. Dipanggil oleh Abi Dzar Al-Ghifari. Akhirnya ucapan demikian didengar oleh satu sahabat. Satu sahabat tersebut melapor kepada Nabi besar Muhammad. Akhirnya dilaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, tadi saya lihat cekcok satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Siapa? Abi Dzar dengan Bilal. Gimana, apa yang dikatakan keributan mereka? Itu saya dengar ya Rasulullah, dengan kuping saya dengan jelas. Kalau Abi Dzar mengatakan kepada Sayyidina Bilal dengan panggilan si hitam, dengan anak, hei anak hitam. Akhirnya apa? Dipanggil Abi Dzar oleh Rasulullah. Apa Rasulullah katakan? Rasulullah ambil telunjuk, angkat telunjuknya dan disimpan di hatinya Abi Dzar Al-Ghifari secara mengatakan, inna fika mru'un jahiliyah. Abi Dzar, kamu ini masih punya sifat daripada kebiasaannya orang-orang jahiliyah yang suka merendahkan orang lain. Itu sifatnya jahiliyah. Sifat orang sebelum Nabi Muhammad itu gemar merendahkan sampai terjadinya perbudakan. Jadi manusia dijadikan perbudakan, bisa dijual belikan, direndahkan. Kenapa? Karena di orang-orang dulu tuh senang merendahkan orang lain, dimarahin. Akhirnya Abi Dzar datang ke mana? Ke Sayyidina Bilal. Wahai Bilal, saya minta maaf. Tapi Masya Allah, Bilal ini tarabba, dididik langsung oleh Nabi Muhammadnya. Orang mah kadang-kadang mas antren mang tahun-tahun, ngamaafkeun batur mah hese. Tong waka jelema awam, kiai kadang-kadang ajengan Habib hayang ngamaafkeun batur teh hese, bisa ya Allah. Datang ke Sayyidina Bilal, wahai Bilal, maafkan saya. Tadzirni, maafkan saya. Apa Sayyidina Bilal bilang? Saya maafkan Anda. Dimaafkan. Bahkan dikatakan, saya maafkan Anda sebelum Anda meminta maaf. Hadirin. Orang hebat, lamun jelema bisa ngamaafkeun saencan diminta maaf. Ayah Syekhwana Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, mertuana Habib Umar. Mertuan Habib Umar bin Hafid itu punya mertua namanya Habib Muhammad. Habib Muhammad pernah keluar dari masjid, dicaci, dipoyok, diejek. Wah, Habib antum kiyo, antum ulama sesat, wah ulama dajjal, disebut-sebut. Akhirnya Masya Allah, Habib Muhammad datang ke rumahnya, istrinya ngelihat dari rumah. Kalau Habib Muhammad ini diejek habis-habisan sama orang yang gak dikenal. Masuk ke dalam rumah, Habib Muhammad nangis hadirin. Lamun orang mah cerik nyeri hatenya, ditanya ke pemajikan anak. Nah cirik teh gara-gara nyeri hati ku peureus na eta omongan. Kata Al-Habib Muhammad bin Abdul Haddad, saya bilang, saya menangis bukan berarti karena ucapannya dia, tapi saya menangis kenapa saya harus memaafkan dia ketika saya masuk ke dalam rumah, dan yang membuat saya menangis adalah keterlambatan saya memaafkan orang tersebut aja. Masya Allah, orang walau naik lemah bukan salah 2 tahun mal patanya 3 tahun mal patanya, la ilaha illallah. Gitu hadirin, saya bilang diminta maaf ku Sayyidina Abi Dzar, dimaafkan. Mata seluruh para ulama, min akbari alamatil munafik ada mugabulil musamaha. Paling tanda munafik paling gede,
tong ditingali tina jamaah na nih saur para ulama panggede-gede na tanda munafik dina hati jelema nyaeta naon hese ngamaafkeun batur hadirin eta munafik hadirin ada mugabul musamaha hese ngamaafkeun batur teh hadirin tapi karena Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari dimaafkan oleh Sayyidina Bilal tapi hatinya masih sombong ngerasa di dirinya saya Allah saya Quraisy saya orang hebat, saya orang Arab, ganteng muka saya. Berbeda dengan Bilal kulit hitam yang anak hamba saya, bapak ibunya hamba saya. Akhirnya dia pengen buang kotoran hati. Dikatakan dalam sirah tersebut, Abi Dzar Al-Ghifari langsung berbaring di hadapan Sayyidina Bilal, meminta telapak kakinya menginjak di wajahnya Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari. Supaya apa? Menghancurkan kesombongan hadirin. Lamun aya jelema boga salah ka urang minta maaf, tapi kagak goler. Iya jejak muka abdi jejak ku aing langsungnya itu malah menurang wah can kira naon geus disantet ku orang dieu mah la ilaha illallah. Akhirnya pas Sayyidina Bilal pun enggak mau enggan akhirnya pun terjadi untuk asalkan sebatas untuk menginjak untuk menghilangkan kotoran di hatinya Abi Dzar Al-Ghifari itu orang pendidikannya Nabi Muhammad. Makanya kalau kita hadir maulid selain bawa perubahan, bawa Nabi Muhammad pulang. Kumaha habibnya Nabi Muhammad pulang, bawa sunnahnya Nabi Muhammad. Imam maghrib kena tarik tok terus Quran ayat tamat nah hadirin. Quran ayat tamat nah. Tapi lamun TikTok ayat tamat nah pernah hataman TikTok. Hah? Hataman Instagram. Di scroll tapi ke poe kiamat malah beak-beak hadirin. Ya. Bawa perubahan kade ulah buat bae doa ke batur teh beres muludan tapi bae-baeudan kene jeung batur hadirin. Makanya alhamdulillah kata para ulama Al-Qur'an ini diturunkan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini satu nabi yang paling banyak senyum, ciptaan Allah yang paling banyak senyum ya, senyum terus kemana-mana. Sayyidina Imam Jabir bin Abdullah Al-Bajali salah satu sahabat, mundu aslamtu ma ra'aitu Rasulullah illa tabassuman. Saya ini dari awal masuk Islam sampai Nabi Muhammad meninggal nggak pernah lihat Nabi Muhammad kecuali senyum sendiri. Seri kemana-mana. Iya seri-seri kalau di hutang kageloan oke mah. Korban TikTok so, korban Lazada katingali komo Bang Emok mah ngicep geus bareurat katingali. Sallallahu alaihi wasallam senyum Rasulullah mah. Rasulullah pernah bukan cemberut hadirin. Cuma pernah menolak ajakan omongan orang lain sampai Rasulullah ini wajahnya agak merengut. Ketika Rasulullah sedang dakwah di hadapan salah satu pentolan-pentolan Quraisy, orang-orang besar kafir Quraisy, ada Uqbah bin Abi Mu'aid, ada As bin Wa'il, ada pokoknya banyak. Ya. Lalu ketika Rasulullah bicara, ini proyek besar ini, kalau Uqbah bin Abi Mu'aid ataupun Utbah bin Abi Rabi'ah, As bin Wa'il, para pembesar Mekah ini masuk Islam, di belakangnya ada ribuan orang bisa langsung masuk Islam gara-gara masuk Islamnya orang kafir pantolan ini. Nabi Muhammad sangat semangat mendakwahi dia. Akhirnya apa? Ketika Nabi Muhammad sedang berdakwah, datang satu sahabat namanya siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Memiliki mata yang buta. Datang kepada Rasulullah di tengah Rasulullah SAW berbicara. Diputus obrolnya. Dan ini pun nggak baik hadirin ya. Kalau saya lagi ngomong tiba-tiba ada orang ikut ngomong juga. Ini kurang bagus. Walaupun mungkin kalau kita lihat kesalahan ini adalah kesalahan Abdullah bin Umi Maktum. Tidak tahu kapan dia harus berbicara ketika orang tersebut berbicara. Tapi Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad ditegur dengan satu surat hadirin. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ketika datang satu orang yang buta, abas, Nabi Muhammad langsung maksud Nabi Muhammad jangan dulu ngomong, nanti ada waktunya ngomong. Saya ada proyek besar ini untuk mengislamkan seseorang daripada pentolan daripada pembesarnya orang kafir Quraisy hadirin. Makanya alhamdulillah Nabi Muhammad yang jadi nabi. Cobalah pun kita yang jadi nabi hadirin. Di awal Al-Fatihah tapi ke akhir semuanya suratnya menerangkan senyuman hadirin. Aku buat baheud wae. Ya, makanya alhamdulillah. Makanya cuma teguran buat Nabi Muhammad satu surat. Kalau saya jadi nabi, wah Ustaz Abdul Fattah, wah dari awal Al-Qur'an semuanya abasa wa tawalla tentang buat baheud wae. La ilaha illallah. Jadi bawa Nabi Muhammad pulang waktu maghrib maraca Quran ke Naila Laju TV mah. Kira ayo sore ya film Imli dina antv-nya ayo bagi Laksmi Nabi apal-apal lah tidak rilis di dinya mah. Nah SCTP nah aya bidadari surga leres. Sallallahu alaihi wasallam candak Nabi Muhammad. Tapi kalau waktu maghrib hadirin matikan dulu TV-nya. Maghrib ini kanzun min kunuzil jannah hadirin. Rahasia harta karun daripada surga itu terdapat di kapan waktunya? Di waktu
waktu maghrib. Jadi kalau waktu maghrib sudah, matikan TV, nyalakan Al-Quran, nyalakan apa? Baca roti, baca maulid. Sampai orang tua dulu dikatakan di dalam kitab Tanbihul Muqtarin, Al-Imam Sya'rani mengatakan bahwasanya dulu ayah hiji budak minta duit ka indungna dina waktu maghrib hadirin. Ma ukeun acis waktu maghrib, indungna ngambek satahun anakna teu ditanya hadirin. Ayeuna mah saruana jeung anakna tiktokan jara roget. Orang dulu hadirin, satu kali berani bicara, ibunya sedang baca Quran di waktu maghrib, anaknya masukkan obrolan dunia di waktu maghrib, 1 tahun ibunya gak mau nanya hadirin. Kenapa? Pendidikan orang-orang dulu. Kalau kita wah hancur, wah pendidikan agama. Makanya jangan salahkan anak-anak kita hancur hadirin. Hancur di mana-mana. Makanya alhamdulillah kalau ada pesantren, ada kiai. Saya lihat ada orang di Jember, berita saya lihat ada kumpulan anak kelas 5 SD pesta seks hadirin. Kelas 5 SD itu. Ini bukan pertama berarti kalau orang dia sewa apartemennya, dia masuk sama teman-temannya, bilang mau kerja kelompok, ternyata pesta seks hadirin. Dibawa oleh polisi. La ilaha illallah. Ini kelas 5 SD. Gimana SMP-nya hadirin? Gimana SMA-nya? Gimana kuliahnya? Gimana yang para pejabatnya? Gimana sampai ke atas hadirin? Lebih bejat hadirin, lebih hancur. Kenapa? Pendidikan dari kecil sudah nggak ada hadirin. Nggak ada pendidikan Al-Quran, nggak ada pendidikan hadis, nggak ada pendidikan agama. Dia hanya mengandalkan sekolah, mengandalkan ilmu modern. La ilaha illallah. Hancur hadirin. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyah dhiafa. Kata Allah, takut kalau kamu meninggal hadirin. Kita ini punya anak ya. Kita punya anak, punya keturunan. Kita bakalan meninggal. Jangan pernah takut kalau kita nggak pernah meninggalkan sertifikat tanah yang banyak. Jangan pernah takut kalau kita nggak meninggalkan mobil yang mewah, rumah yang besar. Tapi takutlah ketika kamu meninggal dunia, kamu meninggalkan anak yang masih lemah di dalam akidah. Anak yang masih terjerumus di dalam maksiat. Anak yang masih bisa menyentuh orang mahram yang lainnya. Anak yang masih bisa melakukan hal-hal minuman kerasnya. Takut kalau kamu meninggal masih punya anak yang masih lemah demikian. Makanya apa? Bawa anak-anak kita hadirin majelis seperti ini, anak-anak kecil. Biarkan dia mendengar. Ya, biarkan dia melihat. Biarkan dia tahu. Dengan apa? Dengan barokahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, pendidikan anak penting hadirin, khususnya di rumah hadirin. Ya, anak kita semuanya rarang sepentek kan HP. Resepnya, coba lamun setiap dek main HP, tong waka dibikin seencan sholawat 10 kali. Siap? So, jang dek namut HP ya waktu dibere waktu ku mamah 10 menit, tapi sholawat heula 10 kali. Lamun manehna nginjem sapoe 10 kali berarti sabaraha? 100 sholawat hadirin. Bulan hareup tambah geuti 12. Bulan hareupna 15. Besar banyak dia sholawat. Ini adalah khusus buat orang-orang yang gemar kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dulu ada satu anak bilang sama ibunya, ya ummah gadih talamtul bareha. Tadi malam saya sudah mimpi balik, mimpi basah, bukan mimpi ngompol, mimpi basah balik. Untuk laki-laki ya di umur 15 tahun. Dia sudah mimpi balik, dia sudah dewasa. Dia datang sama ibunya, ya ummah gadih talamtul bareha. Tadi malam saya sudah mimpi balik ya ummah. Saya jadi anak muda, anak dewasa. Apa dibilang oleh ibunya? Ya bunayya masir ta'rajulan. Kamu belum jadi anak laki-laki, belum jadi anak laki-laki. Ila mata ya ummah. Sampai kapan? Illa an ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam. Sampai kamu bisa lihat Nabi Muhammad dalam tidur hadirin. Bi ayyi kaifiyatin ya ummah? Dengan cara apa? Bika suratis shalah alaih. Coba kamu banyakin sholawat. Murang kali suur